Seorang anak kecil berdiri di tengah jalan mencegat Kiki yang sedang mengendarai motornya. Baru setengah berdiri, Kiki melihat di sekelilingnya banyak banget sosok pocong yang mulai bermunculan melihat sosok wanita tanpa ekspresi bertengger di pundaknya. Halo teman-teman semuanya, aku Putri Alfian yang akan membantu kalian menceritakan kisah-kisah tak biasa, penuh misteri dan kadang bikin kalian merinding. Jadi kali ini kita akan mendengarkan cerita dari teman aku sendiri yang bernama Kiki. Kejadiannya pada tahun 2012. Sebuah malam biasa berubah jadi pengalaman yang paling menyeramkan di dalam hidupnya Kiki. Tapi harap tenang dulu, karena sekarang kalian berada di tepi alam lain. Malam itu ya terasa tenang aja. Kiki lagi nongkrong santai di dekat rumah sama teman-temannya. Waktu menunjukkan kira-kira hampir pukul jam 11 malam. Salah satu teman Kiki, namanya Ria, memutuskan untuk pulang. Sebagai teman yang baik, Kiki menawarkan untuk mengantarkan Ria pulang ke rumahnya. Awalnya tuh biasa aja, sama sekali nggak ada apa-apa, nggak ada yang janggal di dalam pikiran Kiki. Sampai mereka tiba di depan rumah Ria. Semua masih baik-baik aja, tapi ternyata disinilah awal mula cerita seram itu dimulai. Jadi saat hendak pamit, Ria tiba-tiba menahan langkah Kiki. Wajahnya berubah jadi canggung, kayak ada sesuatu yang ingin Ria sampaikan ke Kiki. Tiba-tiba Ria ngomong, "Ki, maaf, aku tadi pas di jalan ternyata haid dan gak pakai pembalut," kata Ria ke Kiki sambil menunduk. Kiki kaget yang jelas, tapi mencoba menenangkan temannya dengan helaan nafas panjang. Kiki berkata, "Ya udah nggak apa-apa, nanti aku bersihkan sendiri." Dan Ria pun buru-buru ganti pakaian dan membantu Kiki membersihkan jok motornya. Tapi sayangnya, jok motornya Kiki dibersihkan hanya dengan air aja, tidak menggunakan sabun. Saat perjalanan pulang, semuanya masih terasa mulus aja, tapi ini cuma awalnya. Baru 1 kilometer, Kiki mendadak ingin sekali buang air kecil. Kiki ngeliat ada pom bensin di depan sana, tapi antriannya panjang banget. Dalam kondisi terdesak, akhirnya Kiki memutuskan untuk berhenti di kebun kosong di pinggir jalan. Di kebun kosong itu ada pohon bambu, pohon beringin, dan pohon pisang yang tumbuh dengan liar. Meski Kiki terasa kayak agak aneh, dia menyelesaikan urusannya cepat-cepat dan kembali melanjutkan perjalanannya. Tapi belum jauh dari sana, Kiki melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri di tengah jalan mencegat Kiki yang sedang mengendarai motornya. Sampai-sampai Kiki juga ngerem mendadak saat itu. Anak itu ya seperti anak-anak pada umumnya, kira-kira usianya 7-8 tahun. Anak itu memakai baju abu-abu polos, celana hijau tua, dan tanpa alas kaki. Lalu Kiki bertanya kepada anak itu, kayak, "Lo ngapain di tengah jalan malam-malam gini?" Tanya Kiki yang masih kaget sebenarnya karena Kiki habis aja ngerem mendadak. Anak itu menjawab pelan, "Bang, tolong anterin saya pulang," kata si anak kecil itu. Sebenarnya Kiki mulai curiga, tapi bukan ke hal yang serem, karena tahun itu lagi marak banget modus begal yang pakai anak kecil. Tapi setelah beberapa saat Kiki ragu, Kiki berinisiatif untuk memberi uang ke anak itu agar si anak bisa naik angkutan umum. Kata Kiki kayak gini kurang lebih, "Nih, gue kasih lo duit 10.000 buat naik angkot." Anak kecil itu terus jawab, "Di daerah sini nggak ada angkot, Bang. Tolong anterin saya pulang," kata anak kecil itu gitu. Nah, di benak Kiki saat itu, di satu sisi Kiki merasa kasihan terhadap itu. Walaupun di sisi lain, Kiki bukan takut hal yang serem, tapi lebih takut kepada begal saat itu. Kemudian, Kiki akhirnya bicara lagi ke anak itu. "Ya udah deh, lo naik.
gue anterin ke jalan yang ada angkutan umumnya. Kata Kiki akhirnya pasrah nih Kiki, karena yang tadi aku jelasin, Kiki antara kasihan sama takut begal. Nah, tapi keputusan Kiki ini jadi awal mimpi buruk sepanjang masanya Kiki. Baru 5 menit jalan, tiba-tiba Kiki ngerasa ngantuk banget. Berat banget, kayak ada yang maksa mata Kiki untuk tertutup, dan tanpa sadar ternyata Kiki terpejam. Saat membuka mata, Kiki sudah tergeletak di suasana yang gelap banget, hanya terlihat bulan dan bintang di langit saat itu. Kiki masih linglung menerka-nerka apa yang sebenarnya terjadi sama Kiki, sampai ia melihat sekelilingnya hingga nafas tercekat. Perlahan Kiki sadar kalau ternyata Kiki lagi berada di tengah-tengah kuburan. Kiki kembali menoleh apa yang ada di sekitarnya saat itu. Ketika Kiki nengok kayak ke kiri, ke kanan, dia ngelihat ada sepeda motornya yang masih menyala saat itu. Sontak Kiki ingin banget nih menghampiri motornya. Baru setengah berdiri, Kiki melihat di sekelilingnya banyak banget sosok pocong yang mulai bermunculan satu persatu. Mengintainya dalam diam, suara-suara aneh mulai terdengar di telinga Kiki, ramai dengan kata-kata yang tidak jelas memenuhi telinga Kiki malam itu. Kiki ingin sekali berlari, tapi tubuhnya gemetar hebat. Dan tengah kengerian itu, Kiki melihat anak kecil tadi yang diantaranya muncul lagi. Perlahan anak kecil itu mulai mendekati Kiki. Terlihat wajahnya sangat pucat serta penuh luka dan memar. Dia membuka mulut lebar-lebar dan mengeluarkan jeritan melengking banget yang menusuk telinga Kiki saat itu. Bukannya terpekak oleh jeritan anak itu, saat itu Kiki tiba-tiba seperti memiliki tenaga lebih untuk berlari menuju motornya. Lantas, ia langsung menaiki sepeda motornya. Kiki langsung jalan tanpa peduli lagi apa yang ada di belakangnya saat itu. Sebenarnya ada kejanggalan saat Kiki keluar dari area pemakaman itu. Jalanan bener-bener super kosong banget, lebih sunyi dari biasanya. Padahal saat itu kira-kira baru jam 1 malam. Yang biasanya masih lumayan ramai orang lah lalu lalang kendaraan di daerah itu. Di jalan yang Kiki lalui saat itu hanya terlihat lampu jalan. Jadi Kiki bener-bener sendiri ngelewatin jalan panjang itu. Beberapa kali Kiki sebenarnya udah takut banget, tapi Kiki masih ada rasa penasaran dan nengok ke spionnya beberapa kali. Ternyata pada saat Kiki menengok ke spionnya, Kiki melihat sosok wanita tanpa ekspresi bertengger di pundaknya, menatap Kiki dengan tatapan yang kosong. Wah, gimana nih teman-teman kalau kalian ada di posisi itu? Nah, kita lanjut dulu ke cerita Kiki. Karena tadi Kiki melihat sesosok wanita yang menyeramkan itu, air mata Kiki tumpah. Kiki udah gak tahan lagi, Kiki takut, Kiki gak nyangka dia bisa ngalamin hal kayak gitu. Akhirnya Kiki memacu motornya sekencang mungkin, gak peduli apapun. Kiki hanya ingin cepat sampai di tempat yang menurut si Kiki aman. Akhirnya Kiki tibalah di tempat nongkrong saat itu. Waktu sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Teman-temannya masih di sana dan kaget banget ngelihat kondisi Kiki dengan baju yang kotor, wajah yang pucat, dan tubuh yang sangat gemetar hebat. Ternyata belum selesai sampai di situ. Setelah sampai di tempat nongkrongannya, Kiki masih merasa bisa merasakan atau melihat sosok lain yang lebih menyeramkan. Salah satunya Kiki melihat sosok pria besar, hitam legam yang mengintip dari belakang pohon di sekitar tongkrongannya. Atau mungkin gara-gara kejadian di kuburan itu ya, mata batin Kiki jadi kebuka. Gimana nih menurut teman-teman semua cerita Kiki ini?
Nah, keesokan paginya nih, keluarga Kiki manggil seorang tetua kampung. Menurut beliau, Kiki telah mengusik tempat yang ada penunggunya di kebun kosong tadi malam. Setelah diberikan air doa, Kiki dimandikan dengan air kembang. Setelahnya Kiki mulai merasa lebih tenang, nggak ngerasa risau lagi dan linglung lagi. Tapi sampai hari ini, malam itu masih menghantui hidupnya Kiki. Nah, ini sebuah pengingat buat kita semua kalau dunia ini menyimpan banyak banget misteri yang nggak selalu bisa dijelaskan. Nah, menurut teman-teman gimana nih cerita Kiki? Kalau menurutku ya, aku percaya cerita Kiki ini karena dari pengalaman aku pribadi, kita itu kan hidup berdampingan ya di dua dimensi yang berbeda. Nah, aku percaya karena pada saat Kiki mengendarai motor di cerita tadi, di dalam proses Kiki mengendarai motor, Kiki kayak kehilangan waktunya beberapa saat. Beberapa saat kayak Kiki nggak inget lagi, tiba-tiba Kiki sadar udah ada di tengah kuburan. Nah, itu aku percaya karena untuk mereka mungkin ya, untuk mereka ngambil kita untuk ke dimensi mereka itu, mereka nggak bisa mengambil kita dengan keadaan sadar. Maka saat itu Kiki kehilangan waktunya beberapa saat dan sadar-sadar kayak udah di tengah kuburan gitu. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman misteri, boleh banget hubungi tim Tepi Alam Lain ke sini. Nah, jadi buat kalian selalu hati-hati dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita kita. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa selalu siapkan nyali kalian. Karena cerita berikutnya mungkin lebih menyeramkan. Karena kalian berada di tepi alam lain.